Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, dilihatnya seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tak akan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi." Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu, dan anaknya mendapat makanan. Beberapa waktu lamanya, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita
sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan dua uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus bersabda kepada kita semua, janda miskin itu telah memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda diberi suatu pilihan, akan memilih yang mana? Saya akan memberi setelah saya memiliki kelebihan, ataukah saya akan memberi walaupun kekurangan? Pilih yang mana kira-kira? Ada nggak Romo pilihan yang lain begitu ya? Rasa-rasanya pilihannya sulit semua seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, seperti ketika awal-awal masa pandemi, atau juga ketika ada bencana alam dan lain sebagainya, kita bisa melihat di sekitar kita, bahkan di dalam gereja kita juga melakukan suatu gerakan sosial, yaitu mengumpulkan bantuan, kemudian dibagikan kepada mereka yang mengalami bencana. Kita ada di dalamnya. Biasa ya, kita kemudian memberikan pemberitahuan, mari Bapak Ibu
kita ikut membantu saudara-saudari kita yang terkena bencana dan lain sebagainya. Kita ada di dalam lingkaran itu, kita ada di dalam situasi itu. Bisa saja kita juga berpikir, lah wong saya ini sekarang juga sedang kesulitan, saya juga sedang kekurangan, tetapi kok disuruh membantu. Tentu itu pengalaman yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya sendiri di dalam pengalaman biasanya ya ada umat, ada orang yang baik hati begitu ya, semuanya baik. Saya yakin datang kepada saya, Romo, saya memberikan bantuan begitu. Tetapi bantuannya tidak banyak, hanya sedikit saja. Entah itu dalam rupa uang, entah itu dalam rupa benda, entah dalam rupa bantuan, tenaga dan lain sebagainya. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Saya percaya bahwa apa yang Anda berikan itu merupakan yang terbaik dari apa yang Anda miliki, diberikan untuk gereja. Keyakinan itulah yang selalu saya pegang, bahwa apa yang Anda berikan semuanya pasti itu adalah yang terbaik. Entah di dalam pelayanan, entah di dalam program-program fungsionaris DPP, di dalam gerakan sosial dan lain sebagainya. Di sini saya melihat dan menangkap bahwa kehadiran Anda, perhatian Anda semua memikirkan supaya orang lain juga bisa terbantu. Dan saya pun mengusahakan untuk menyalurkan apa yang sudah Anda berikan. Dan disinilah saya merenungkan bagaimana kemudian melalui hidup imamat seperti selang ya, seperti selang air gitu ya, yang menyalurkan air kemudian bisa membasahi tanah yang kering sehingga bisa gembur dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, ada satu sosok yang membuat kita bisa merenungkan bersama. Siapakah sosoknya itu? Adalah seorang janda. Kita bisa melihat di dalam kisah-kisah kitab suci bagaimana seorang janda ini seringkali diangkat, seringkali dikisahkan mengalami berbagai macam mukjizat, mengalami belas kasih yang diberikan oleh Tuhan. Seperti janda di kota Nain yang anaknya meninggal, kemudian dihidupkan kembali. Kemudian ya, seperti dalam bacaan janda di kota Sarfat yang bertemu dengan Elia, dan janda yang dikisahkan dalam Injil Markus. Sebenarnya di balik ini mau mengajarkan apa kepada kita semua? Dalam bacaan pertama kita bisa mendengarkan kisah bagaimana pengalaman janda di Sarfat ketika dia berjumpa dengan Elia. Nabi Elia meminta kepada janda itu supaya dibuatkan roti. Di sini persoalannya adalah bahwa janda tersebut hanya memiliki sisa sedikit tepung dan minyak. Yang ini mau mengatakan bahwa itu adalah milik terakhir yang dia miliki. Setelah itu dia tidak tahu mau makan apa lagi. Dan Elia ini bisa dikatakan ingin didahulukan. Buatkanlah aku dahulu, kemudian kamu, janda itu, kemudian anakmu. Tetapi dalam situasi seperti ini, janda tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Sama seperti di dalam bacaan Injil, bagaimana kita bisa melihat pemberian seorang janda di rumah ibadah yang memberikan 2 peser. Ya, di sini dikisahkan 2 uang tembaga
yaitu uang receh terkecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikisahkan di dalam kitab suci mau menggambarkan bahwa seorang janda menggambarkan dan melukiskan ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang hidupnya di dalam keprihatinan dan kesederhanaan. Tetapi justru di balik situasi-situasi semacam itu, kita bisa belajar bahwa mereka memberikan semua dari apa yang mereka miliki. Dan Yesus memuji tindakan itu, bahwa Dia memberikan bukan dari kekurangannya, tetapi dari kelebihannya. Di manakah letak kelebihannya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama dan berpuncak pada bacaan Injil, saya mengajak saudara-saudari untuk merenungkan dua hal. Yang pertama adalah kita diajak untuk meyakini bahwa Tuhan sebagai pemelihara kehidupan. Ya, Tuhan sebagai pemelihara kehidupan. Ini juga dialami seperti kisah janda di Sarfat. Dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi, kemudian diminta. Mungkin kita pun juga pernah mengalami situasi-situasi semacam ini. Kita berada dalam situasi sulit, entah apapun itu, tetapi kemudian ada orang yang mungkin datang kepada kita untuk meminta bantuan. Apakah yang saya miliki akan saya berikan, ataukah tetap saya bawa? Memang ini tidak mudah. Tetapi di balik peristiwa ini, kita mau diajak supaya meyakini bahwa Tuhan senantiasa memberikan pemeliharaan kepada kita semua. Maka janda di Sarfat dan janda yang dikisahkan dalam bacaan Injil, dia percaya bahwa Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Disinilah iman kita diajak untuk mau mengimani bahwa Tuhan senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Terkadang kita sebagai manusia banyak meminta, banyak menuntut ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi kita kurang menyadari bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Permenungan yang berikutnya melalui tindakan janda di Sarfat, dan dia memberikan roti kepada Nabi Elia. Serta di dalam Injil kita diajak untuk melihat bahwa tindakan tersebut pertama-tama bukan soal jumlah, bukan soal kuantitas, bukan soal besarannya. Saya memberi sekian, bukan seperti itu. Tetapi kita diajak di dalam memberi pertama-tama adalah soal ketulusan hati. Apa artinya kalau kita memberi tetapi dengan hati yang bersungut-sungut? Lebih baik kita tidak memberi daripada kita kehilangan sukacita dan kehilangan segala sesuatu. Kita diajak untuk memiliki ketulusan hati di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Disinilah kita diajak untuk terlibat dan berperan, memberikan diri kita. Misalnya di dalam pelayanan. Ayo, kami para Romo meminta umat untuk diajak bekerja sama di dalam pelayanan. Aduh Romo, saya masih muda, saya belum layak, saya belum pantas, dan lain sebagainya. Ya memang kita semua punya keterbatasan, kita semua memiliki kekurangan. Tetapi sekali lagi, bahwa di sini kita diajak untuk memberikan diri kita dengan penuh ketulusan, diajak memberikan diri kita dengan kesungguhan, karena Tuhan tidak akan melihat, kalau pelayanan
ini muda, ini tua, dan lain sebagainya. Tetapi pertama-tama dalam pelayanan yang dilihat Tuhan adalah soal hati serta ketulusan kita. Dan itulah yang diajarkan tindakan para di dalam kisah kitab suci yang kita dengarkan dalam Ekaristi pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, memang tidak mudah kalau kita betul-betul memiliki hidup untuk memiliki ketulusan. Seringkali kita masih berpikir-pikir dahulu, nanti kalau saya memberi, saya berbagi, bukankah saya akan mengalami kerugian? Disinilah tantangan kita, disinilah kedagingan kita yang terkadang bisa mengungkung kita untuk tidak bisa menjadi murid-murid Kristus seperti yang diajarkan Yesus yang memberikan dirinya sampai mati. Seringkali kita juga masih berpikir, saya belum layak, saya belum pantas, dan lain sebagainya. Apa yang saya berikan, sekali lagi, bukan soal jumlah, bukan soal kuantitas, tetapi adalah soal hati yang mau melayani, hati yang mau tulus, sungguh-sungguh rela berkorban. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai murid-murid Kristus diajak untuk meneladani seperti Sang Guru, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang mau memberikan diri kita kepada orang lain. Maka melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan, marilah kita senantiasa belajar untuk percaya bahwa Tuhan memberikan penyelenggaraan kehidupan kepada kita, dan kita diajak untuk memiliki semangat di dalam pelayanan, di dalam hidup gereja, di dalam hidup berkeluarga, bahwa kita bertindak pertama-tama bukan soal jumlah apa yang saya berikan, tetapi adalah hati yang tulus serta mau melayani. Semoga melalui sabda Tuhan kita pun juga diteguhkan di dalam pergulatan hidup kita sehari-hari.